salah satu temannya adikku gitu. Ada, gimana Bu? Kata gitu. Iya, saya lagi sholat malam, kata gitu. Dia panggil-panggil, kata gitu. Mama, mama. Sebelum pergi itu, dia lihat di kamar, ini kenapa ya? Ini kok diam aja begini aja, dia katanya. Sebelum berangkat kerja? Iya, sebelum berangkat terbang tuh. Dia aja di pinggir kasur tuh, di pinggir ranjangnya dia. Kenapa nih? Enggak mah, ini mau terbang ke Manado. Cincin mana mah? Kata dia gitu, cincin. Kan biasanya di mama cincin. Kenapa mau pakai? Iya, ini mau pakai selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi di lingkungan keluarganya. Nah, biar nggak usah lama-lama, kita langsung aja sapa narasumbernya. Udah ada sebelah gue, ada Tante Eti. Tante Eti, apa kabar Tan? Baik, alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Bogor. Ya. Mampir ke sini buat bagi-bagi cerita pengalaman ke Pasuruan Lentera Malam. Jadi kalian harus dengerin podcast ini sampai habis. Nah, ini Tan, ini kita kan tadi sempat ngobrol nih. Cuman kan Pasuruan Lentera Malam belum tahu nih kita mau cerita apa nih. Nah, kali ini Tante mau cerita apa nih, Tan? Aku cuma mau cerita sedikit lah ya tentang keluarga, tentang aku dan keluarga aku. Di tahun 2007 silam ya ada tragedi kejadian lah yang sangat membekas di hati ya, di keluarga, sampai ada yang ikut berpulang juga gitu kan ya. Adikku yang paling bungsu itu pergi untuk selamanya. Ya benar-benar cukup membekas lah di hati. Karena gimana ya, hilangnya tuh perginya tuh raib, tidak mendadak ya. Ya mendadak, terus raib dan tidak ketemu jenazahnya sampai sekarang. Iya, sampai detik ini. Setelah kejadian itu, beberapa hari setelah kejadian adalah kejadian-kejadian janggal di keluarga ya, kejadian mistis lah ya. Oke, berarti ini kejadian tahun 2007 silam ya, dan 2007 silam. Setelah adik bungsu ya? Bungsu ya, itu aku paling besar. Itu ada kejadian yang cukup mistis yang terjadi di lingkungan keluarga. Iya, kejadian mistis dan kejadian-kejadian janggal lah. Ya. Nah, buat lebih lengkapnya nanti bakal diceritain sama Tante, jadi kalian harus simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Tante Eti yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini nih. Atau bisa lewat Instagram Lentera Malam juga bisa. Gak usah langsung kan, buat kalian kirim cerita kalian ke Lentera Malam, nanti bakal kita sortir dan kalau bagus bakal kita undang ke studio Lentera Malam. Oke Tan, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Udah, insyaallah siap. Siap. Gak usah lama-lama lagi, sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Kejadian gimana kan, dia kerja pramugari, adikku itu Nining Iriani namanya. Dia kerja sudah 2 tahun di maskapai Adam Air itu. Terus ya selama 2 tahun itu ya lancar-lancar aja lah, tidak ada masalah. Waktu itu kejadian 1 Januari 2007, tahun baru ya itu ya. Pas tahun baru ya. Pas tahun baru. Malam kalau nggak salah habis isya lah ya, aku ditelepon adikku yang nomor 6. 6 tuh berarti di atasnya Nining ini nomor 7. Aku tuh kami 7 bersaudara, aku paling besar. Nah terus ditelepon, halo, aku angkat, kenapa Mil gitu. Teteh lihat TV deh teh, kata. Kenapa? Itu Adam Air hilang kontak, kata gitu. Nah terus emang kenapa? Ada Nining di dalamnya, kata gitu. Dari situ aku langsung ya Allah, udah hopeless lah gitu. TV itu nyala dari pas aku ditelepon sampai pagi lagi, aku nggak tidur, demi Allah nggak tidur. Melek semalaman itu nontonin, nunggu informasi, siapa tahu ada informasi terbaru ya. Ya berharap mah ya ketemu gitu kan. Ya udah, setelah itu sampai pagi, akhirnya aku putusin, kita kan memang ditelepon juga abis itu dari Adam Air-nya, dari pihak Adam Air ditelepon. Ada kejadian, pokoknya apa sih, Boeing 737 kalau aku nggak salah tuh ya. Cuman aku lupa nomor penerbangannya.
Pagi-pagi aku langsung ke Bandara Suta sama suamiku diantar. Ketemu di sana sama pacarnya Nining juga di bandara itu, dia mau ikut juga katanya. Ya udah kita akhirnya lapor, aku kan udah lengkap tuh bawa kartu keluarga apa kan, karena kan yang boleh terbang ke sana tuh keluarga gitu, keluarga aja. Udah gitu kita tunggu sampai siang sore akhirnya kita diterbangin terbang ke Surabaya dulu Mas, transit karena kan mungkin dia ambil keluarga korban yang di Surabaya kan. Nah, itu kan pesawat jurusan dari Soekarno-Hatta ya, Jakarta, Surabaya, Manado. Rencana transit katanya Makassar gitu kan. Nah, dia itu setelah transit dari Surabaya tuh jam 12.57 kalau nggak salah itu kan. Harusnya udah sampai Makassar paling lambat jam 4 atau berapa aku juga lupa lah Mas gitu untuk urusan seperti itunya. Terus ternyata nggak nyampe tuh. Hilang kontak. Hilang kontak. Pokoknya hilang kontak. Nah, aku ditelepon sama adikku tuh nelpon itu karena lihat TV yang habis sisa itu ngasih tahu aku. Nah, nggak lama mungkin ditelepon juga dari pihak maskapainya bahwa ya kan namanya ada keluarga di situ kan pasti ditelepon. Singkat cerita tanggal 2-nya ya berarti ya. Tanggal 2-nya aku terbang tuh pokoknya pesawat itu khusus tuh untuk keluarga korban tuh kita jemput ke Surabaya dulu. Dari kita Surabaya turun dulu sempat transit. Tuh dari situ udah simpang siur tuh ceritanya. Informasinya. Dia bilang gini, sudah ketemu katanya gitu. Diketemukan selamat 11 gitu. Alhamdulillah gitu kan ya. Aku pikir waduh alhamdulillah deh selamat 11. Aku berharap adikku dong salah satunya gitu kan. Pastilah seperti itu semua keluarga korban pasti seperti itu berharap ada salah satunya. Sudah gitu udah akhirnya kita setelah ambil yang keluarga korban dari Surabaya terbang lagi lah ke Makassar. Malam itu Mas hujan nggak tahu lah hujan badai atau gimana, orang kita sempat di atas pesawat tuh sempat apa sih kayak turbulence gitu lah terus gitu. Udah di situ aja tuh langsung berdoa deh, ya Allah jangan sampai dong masa aku nyusul adikku gitu kan. Jangan sampai kejadian lagi gitu. Udah nyampe di Bandara Hasanuddin ya Makassar ya. Udah gitu kita udah dijemput pakai kendaraan dan taruhlah kita di sebuah hotel gitu kan. Semua tuh kumpul tuh keluarga korban semua di situ. Ya rame deh Mas, didatengin wartawan segala macam, mau tanya segala tanya. Kita namanya lagi begitu gimana sih Mas mau nanya apa, mau jawab wartawan nggak enak lah gitu kan pasti ya. Hiruk pikuk lah gitu kan. Besoknya kita diundang juga sama pihak maskapai gitu kan ya, entah dirut-dirutnya antara apa gitu kan, ngumpul tuh semua ya pokoknya diomongin lah gimana mereka akan berusaha lah maksudnya ngesar tuh sampai ya pokoknya semaksimal mungkin gitu kan. 1 minggu kita di situ di sana di Makassar itu di hotel taruh di situ ya, sambil dihibur juga lah, diajak kemana jalan-jalan, ajak makan apa sama pihak maskapai itu, diundang ke sini mungkin untuk menghibur keluarga korban ya. Udah setelah itu aku kan kerja, aku pikir aduh ngapain ya aku lama-lama di sini gitu kan, cuti paling berapa sih gitu kan, dapat cuti duka gitu kan. Ya sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian di sana gitu kan, aku ada kenal kayak sesama kru gitu, mamahnya gitu kan ya. Dia bilang gini, anakku semalam ada kata gitu. Salah satu temannya adikku gitu. Ada gimana Bu kata gitu. Iya, saya lagi sholat malam, kata gitu. Dia panggil-panggil, kata gitu. Mama. Kalau aku sih alhamdulillah, adikku nggak datang seperti itu. Terus gimana Bu, tandanya lagi, aku bilang gitu. Dia sendiri cerita ke aku. Itu Mbak, kata dia paling kemarin kalau apa-apa dia cerita curhatnya sama aku lah kan, dekat ya. Kursi bergeser-geser, kata gitu. Terus selama 7 hari di sana itu aku ya gimana ya, aku semaksimal mungkin aku usahain ada saudaraku yang bisa lihat lah gitu kan yang di Bandung tuh. Aku telepon, Pak, tolong Pak, ini kecelakaan, ini pesawat gini bla bla bla, udah ya udah nih, Eti baca ini ya, katanya. Baca Alam Nasroh 700 kali, Mas. Malam itu juga aku jalanin sampai ngantuk-ngantuk, katanya. Maksudnya ya bantu doa lah, zikir gitu kan. Aku jalanin. Terus dia juga di sana si Bapak bantu juga katanya. Sampai sakit-sakit aku hubungan terus sama si Bapak itu. Ya percaya nggak percaya, orang pertama yang yang bisa orang supranatural seperti itu ya. Yang aku hubungin ya Pak Anur itu, sekarang udah almarhum. Dia bilang sih itu Nining masuk alam lain, dia bilang gitu, masuk alam goib, dia bilang seperti itu ya. Aku kan
percaya nggak percaya Mas, dibilang seperti itu. Ah masa sih gitu. Yaudah Eti bantu aja nih, bantu doa baca ini ya. Iya, nanti Bapak bantu dari sini, dia bilang gitu. Selama itu aku dia sampai sakit-sakit loh Mas. Katanya ya si bapaknya itu sakit karena dia bilang kayak apa sih Mas? Kayak bertarung gitu kali ya. Mungkin mau menyelamatkan atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Sampai sakit katanya Pak Nur almarhum itu, yang orang Pak supranaturalnya itulah gitu kan. Ya udah aku ya terima kasih lah Pak udah dibantuin gitu kan ya. Udah tuh ya kita dalam seminggu itu tiap hari dapat laporan lah dari tim SAR gitu kan ya, dari angkatan update terus dari angkatan udaranya, yang dari daratnya, dari lautnya. Ya kayak gitu, ya keluarga korban semua ya harap-harap cemas lah gitu kan. Berdoa sih pasti semoga ketemu gitu kan. Tapi nggak nihil semuanya. Ya itu yang pertama berita dari Surabaya itu simpang siur, dibilangnya sudah ketemu masih yang selamat 11 orang. Yang ngomong tuh ibu-ibu itu katanya dia paranormal juga, dia terawang katanya. Ini kan berita dari radio Mas waktu itu. Kita dengar di mobil dah, ada semua keluarga korban pada dengar semua kok, pada berharap lah mungkin ada salah satu keluarga aku gitu kan, pasti seperti itu semua berharapnya. Karena sosmed belum rame ya waktu itu ya? Belum rame, sosmed masih ya belum 2007 lah, masih sedikit lah, belum kayak sekarang lah ya, belum. Terus udah ada juga yang evakuasi yang ngesar lewat darat lah, gunung kata gitu kan, dibilang seperti itu dah. Ya aku pikir udah namanya usaha lah, usaha pemerintah kan pasti ini dong diusahain gitu kan. Tiap hari tuh ada bapak-bapak yang angkatan udara datangin ke hotel kita, update lah gitu, gini hari ini udah kesini udah 7 hari. Ya udah akhirnya aku putusin pulang dulu, pulang ke Jakarta, pulang ke Tangerang gitu kan ya, ke si mama. Baru nyampe jam berapa siang, belum masuk kerja lah, aku rencana besok baru masuk kerja. Ada telepon dari Medan, yang ngaku Pak Edi, kenalannya Nining, kenalannya adik aku. Kenal di mana Pak? Ya kenal di bandara. Dia kalau lagi round Medan tuh suka nginepnya ya di hotel dia atau gimana lah, aku nggak ngerti gitu, nggak paham. Dia bilang gini, dia jelasin dulu, Mbak, ini saya ada mau bantu, saya ada kenal anak tadi gitu, anak masih SMA lah, si Hendra namanya. Dia bisa lihat gitu. Dia cerita, dia pas kebetulan kita lihat TV, lihat ada berita itu, ada Mer itu. Dia lihat pas ada di center, mungkin pas foto adikku itu. Nah dia bilang, ini Mbak ini masih hidup, cepet ditolong dong, kata dia gitu. Dia cerita sama pamannya kebetulan kerja di bandara. Nah yang kerja di bandara ini pamannya ada cerita sama Pak Edi. Pak Edi ini kenal sama Nining, makanya yaudah deh Mbak, tolong si Hendra ini dibawa ke sana. Nggak bisa Pak, yang boleh ke sana tuh keluarga yang dapat ya beratnya gratis lah gitu kan ya, fasilitas dari maskapai. Nggak apa-apa, aku yang bayar semua, dia yang bayarin tuh Mas. Si Mas Hendra ini yang bayar Pak Edi itu. Udah oke. Besok ya Pak, yaudah nanti saya terbanginnya dari Medan ya anaknya Mbak, tunggu di Soekarno-Hatta gitu kan, nih pesawat di sini. Udah aku tunggu tuh ketemu. Udah ketemu kita ngobrol dulu, dia bilang, aku dengar cerita itu sedihnya gimana, dia bilang Mbak Nining masih hidup, dia bilang gitu Mas, dia bilang masih hidup, aku lihat di TV kata gitu, cepet ditolong, nih aku bawa air kata gitu buat ditebar di lokasinya lah kata gitu. Aku nggak ngerti itu air nggak bisa terbang loh, maksudku kalau banyak gitu kan, nggak boleh kan masuk masuk cairan masuk cairan ya, mungkin kalaupun mau kayak aku kecil gitu kan, buat minum ya kita siasati seperti itulah gitu kan. Udah akhirnya aku terbang tuh, ajak dia ke sana ke Makassar. Aku cerita juga sama tim maskapai yang sana lah gitu, ini orang ini ada lihat ini gitu, adikku gini, dia bilang ya pokoknya dia mau bantu lah gitu biar itu terbuka hijabnya, karena kan ya menurut orang-orang yang ngerti itu karena ditutup katanya gitu, jadi nggak ketemu gitu. Dia mau bantu coba buka katanya gitu. Ya udah Bu, Ibu besok bisa ikut kita, ikut tim SAR yang kesini gitu. Ya dari bapak-bapak yang angkatan udara katanya. Ya udah aku ikut tuh di Bandara Hasanuddin ya, pakai pesawat Hercules. Mas Hendra ikut juga tuh. Udah kita ke sana, udah terbang tuh Mas, kita udah terbang pakai pesawat. Wah, pilot juga keren deh, pokoknya itu terbang sampai bener-bener rendah banget Mas, di gunung itu gunung, ini laut, bener-bener gunungnya tuh pinggir laut gitu. Dia kalau manuver pun ke laut sebentar, baru muter lagi. Aku lupa tuh berapa kali balik lah gitu putaran itu.
Nah, itu ada satu tempat itu memang kayak ketutup awan, ketutup awan tipis gitu, ketutup tuh Mas. Nah, tapi pas kita lewat situ tuh pesawat di atas itu aku merinding semua, dari kepala tuh sampai ke bawah merinding semua. Kayak apa sih? Kayak keyakinan aku tuh kayak kasih tahu nih di sini nih gitu, nih adik aku di sini gitu. Cuman aku kan nggak bisa ngomong gitu kan, nggak bisa kasih tahu orang ke orang lain atau ke media atau ke pemimpin maskapai, nggak bisa seperti itu gitu kan, keyakinan sendiri ya. Nah tuh si Mas Hendranya pun anak ini dia bilang dia lihat di jendela gini, itu kak di bawah kak pesawatnya, dia panggil aku kak. Yang mana Hendra? Itu aku nggak ngelihat, aku bilang gitu, memang kan kayak ketutup gitu. Aduh, aku nggak lihat gimana ya ngasih tahu Pak pilotnya, aku bilang gitu kan. Terus biasa sih Bapak, kenapa Bu? Ini si Mas Hendra ini kata lihat itu pesawatnya ada di bawah Mas, aku bilang gitu kan. Ya Pak gimana dong Pak? Terus aku takut dia bohong nih. Warnanya apa Hendra pesawatnya? Aku bilang gitu kan. Putih Kak, katanya gitu. Tek di hati, bener putih Mas. Itu pesawat memang belum dicat oranye. Adam Air kan oranye kan, oranye putih. Belum, itu memang belum dicat oranye. Aku dapat informasi dari temennya Nining, belum, itu memang pesawat masih putih, belum dicat. Bener, berarti dia nggak bohong dong. Putih Kak, pesawatnya putih. Gimana Kak, si Bapak pilot itu sampai sini Dek, dipanggil dia ke depan ke kokpit tuh, panggil, maksudnya suruh kasih tahu. Dia kasih tahu itu tuh di bawah, kata di bawah. Tapi si pilotnya juga nggak ngelihat Mas. Jadi kan saya nggak, jadi saya nggak bisa ngeyakinin juga dong. Masa iya Pak lo tuh kerahkan ini turun ke situ, nggak mungkin, dia nggak bisa begitu dong, siapa saya ya kan. Kalau ada kelihatan baru kalau kelihatan bisa, gitu baru bisa ya. Sekarang yang lihat dia sendiri, saya pun nggak lihat. Kalau mungkin saya lihat, mungkin ada beberapa orang yang lihat, oh ya ada, masih bisa ya diyakini. Kalau ini nggak ada, cuma dia sendiri ngelihat. Aku ngelihat Pak pilot sama kopilot aja di depan nggak lihat, dia dibawa ke depan, dipanggil tuh, sini Mas, katanya gitu. Yuk, lama tuh dia kan, kita muter lagi, mau manuver lagi pinggir pantai gitu, laut masuk lagi, nggak tahu berapa kali balik deh tuh. Tiap pas ngeliatin yang aku ciriin lah tuh, pasti tuh lewat itu pasti merinding. Dia ada kayak awan tipis nutup gitu, nggak tahu awan apa kabut ya, awan tipis kali ya. Nah itu kayak nutup gitu. Tapi si Hendra itu bisa lihat itu di bawah pesawatnya katanya. Putih warnanya. Bener, dia nggak bohong berarti. Kalau dia jawab oranye, pasti aku bilang, bohong lu. Aku mau gitu. Dalam hati pasti aku gituin. Karena saat itu Adam Air terkenalnya oranye. Oranye, gitu. Memang logonya oranye. Kalau dia jawab oranye, bohong lu berarti. Putih, dia bilang bener, memang putih. Aku udah dapat info lah sebelumnya dari si Baliling tuh. Pesawatnya putih teh, memang belum dicat katanya gitu. Terus yang air itu gimana tuh, yang air yang dibawa? Ya nggak bisa. Kan aku bilang, Pak pilot, ini si Mas Hendra ini mau nggak bisa Mbak, kayak gitu. Kita ini kan pesawat Hercules, mana bisa buka-buka jendela buat tebar air gitu. Kalau mau ke Parepare katanya. Di situ ada pesawat heli, nanti Mbak bisa naik heli atau Mas ini, kata gitu. Tapi kan itu bukan daerah aku Mas. Aku mana bisa sih, kalau di Bogor mungkin di gunung apa, aku bisa jalan ya sendiri. Ayo ke sana yuk gitu kan. Nah, di Parepare itu di mana ya? Gitu kan bingung. Zaman baheula gitu, 2007 belum belum familiar dengan kayak Google Way. Sudah ada belum situ dulu? Udah ada mungkin, tapi belum banyak yang belum banyak kayaknya. Ya, belum pada ngeh gitu ya. Belum familiar lah ibarat katanya. Jadi kan harus kemana nih? Masa sih aku harus ngerepotin pihak maskapai lagi? Takutnya nih ibu banyak maunya nih gitu kan. Ngerinya ya, kita nggak tahu lah asumsi mereka. Udah gitu kan yang di luar nalar lagi kan. Ya kan di luar logika kan. Mau nebar air lah biar pesawatnya kelihatan lah. Ntar dibilangnya apa? Aku kadang ya kayak gitulah ya, berkecamuk bingung gitu, gimana nih Indra gitu kan, nggak bisa kata Pak pilotnya juga tuh, maaf ya nggak bisa, kita kan pesawat ini mana bisa buka-buka jendela buat tebar air ke bawah, lagian itu kan terbangnya kan lumayan kan kenceng, kalau heli kan mungkin masih bisa ya pelan terus disiram gitu, kok ini nggak. Tapi bener aku meyakinin itu kayaknya di situ gitu. Yang sesuai si Hendra itu bilang. Karena gitu. Tante juga ngerasa merinding ketika ngelakuin tempat itu. Iya, aku merindingnya bukan merinding biasa loh. Merindingnya memang bener-bener yang kayak ada kekuatan besar gitu loh. Kalau bukan merinding kayak bukan yang kayak apa sih, kayak makhluk-makhluk yang kecil-kecil biasa kan biasa lah ya. Ini bener-bener yang dari ubun-ubun tuh sampai semeriwing gitu lah pokoknya. Pokoknya gimana sih? Kalau kaca mah yang sampai gede-gede gitu loh merindingnya. Sampai seperti itu. Udah gitu kan bukan cuma sekali doang kita lewat, berapa kali ya.
Pokoknya berapa kali puter apa sih tiap kan aku liatin dari jendela tuh pas banget di belakang ini pintu yang kokpit itu. Ya aku di situ bener-bener ngeliatin tuh si Mas itu ngeliat bener ngeliat ke bawah gitu. Itu ya tapi nggak kelihatan Dra gitu ya. Penasaran itu sampai dipanggil ke depan ke pilotnya itu. Yang pilotnya juga suruh ngecek lagi. Ya dia penasaran juga kali ya. Iya, iya. Ini anak kok bisa ketahuanan kayak gini gitu. Iya, iya. Nah itu setelah itu gimana gitu? Udah setelah itu ya udah kita pulang ya, maksudnya pulang ke hotel. Terus besoknya kita juga bingung gimana nih mau masih usaha ini, maksudnya mau tebar air biar itu kelihatan kan kata ditutup, biar ditutupin gaib, nggak ngerti aku juga. Gimana ya Kak, kata aku sih pengennya ini air ini kesebar di tempat itu, kata dia gitu, biar itu terbuka, itu ditutup, kata dia gitu, ditutup goib. Iya, iya. Ya tapi aku siapa aku nggak bisa seperti itu, maksudnya gimana ya, masa sih harus ini lagi, kita harus ke Parepare loh, ke SAR yang pakai heli itu ke sana, katanya gitu dikasih tahu sih emang. Iya, iya. Cuman ya keterbatasan lah Mas, aku Iya. juga ya, satu ya biaya juga, terus kita masa sih mau ngerepotin maskapai terus kan, Iya, iya. nanti juga pasti takutnya gini, takutnya dipikirnya, nih si ibu gimana sih, ding duluan nalar lagi kan Iya, gitu. halu-halu lagi. Halu-halu, nah Iya. itu dia, aku takutnya dibilangnya halu-halu lagi kan, kita takutnya mau yang ya pokoknya orang ya yang dibilang percaya nggak percaya lah judulnya jadinya Iya, nanti. iya. Akhirnya udah pulang Ke Tangerang ke lagi. Tangerang lagi ya si Henta itu pulang lagi ke Ke Medan, Medan gitu kan. langsung gitu. Terus aku masih berapa hari masih hubungan terus tuh, gimana Ndra? Masih ada Kak, masih hidup, kata gitu. Tapi harus cepet-cepet ditolong. Dia bilang gitu. Ya udah dia pulang. Udah tuh, berarti aku waktu itu udah seminggu di sana, pulang ke sini baru sehari, udah balik lagi. Iya. Kalau di Kesalnya cuma 3 hari, udah balik lagi dah. Iya. Itu udah aku biasalah rutinitas kantor lah ya. Nah terus kan karena malam aku pasti pulang kantor mampir ke si Mamah gitu di Tangerang tuh. Teman-teman kan pada datang tuh, biasa media juga pada datang lah gitu kan. Terus teman-temannya Liling juga Liling main terus Ling, sini Ling, kita telepon, aku bilang gitu. Aku telepon tuh waktu itu jam 7 malam, nyambung. Nomor telepon adik aku nyambung, demi Allah nyambung. Berdering tuh. Berdering, nada apa NSP itu loh. Iya. Berarti aktif ya handphone? Iya, berarti aktif kan? Oke. Lagunya Pesawatku itu. Pakai lagu NSP itu? Iya, NSP itu. Pesawatku terbang, ya kayak gitu Mas. Kalau nggak bisa, tapi itu di jam ganjil. Maksudnya gimana tuh? Jam ganjil. Teleponnya aku jam ganjil jam 7, jam 9. Kalau di luar jam ganjil itu sebenarnya jam 6. Tidak dapat dihubungi gitu. Oke. Ketika jam 7 nyoba bisa ya, gitu? Bisa. Nah, coba lagi jam 7 bisa. Nah, itu kan waktu itu pas kebetulan aku jam 7 atau jam 9 ya ada yang main teman-temannya ke rumah tuh. Yuk kita telepon gitu kan. Dia coba telepon teh, kata telepon lah. Telepon dari pesawat aku, dari temennya juga telepon, nyambung. Waktu itu kalau nggak salah nggak tahu dari aku apa dari si Liling itu ditelepon tuh. Nyambung. Nada sambung, nada NSP itu. Klik, diangkat. Pas diangkat aku langsung dong, seneng dong. Halo, Ning di mana Ning? Halo, Ning. Grrrr, bunyi engine pesawat, Mas. Bunyinya engine pesawat, dijawabnya sama engine pesawat. Berharap mah halo lagi gitu kan. Aku pastikan halo dia teh gitu, berharap mah dia, tapi engine pesawat yang nyawa. Suara gemuruh engine iya, gitu ya? Engine pesawat itu. Engine, kadang apa yang baling-baling di pinggir tuh, itu bunyi kayak gitu, bunyi engine pesawat lah. Setelah pas klek, keangkat, wangi Mas, wangi. Di sekitaran? Iya, wangi, pokoknya kayak bunga taman tuh wangi lama banget. Bingung lah gitu, ih wangi banget gitu, wangi, harum gitu, gimana sih? Iya. Itu nelpon nggak cuman sekali, adik aku juga yang nomor 5 nelponin terus. Nyambung, nyambung, diangkat, bunyi engine pesawat juga sama. Berharap mah halo gitu kan. Iya. Aku tuh kalau keangkat pasti senang langsung halo Ning di mana Ning gitu, di mana kasih tahu gitu. Bunyi ya ting nyaut itu engine pesawat yang bunyi gemuruh, bunyi mesin gitulah. Kan tante yang biasa nyoba untuk telepon ke sana ya. Pernah nggak ada telepon dari Nining? Ditelepon gitu? Telepon masuk dari Nining gitu? Oh enggak. Nggak ada ya waktu itu ya? Nggak ada. Di kantor juga aku teleponin terus tuh, ya kayak itu. Aku kan kadang suka sama teman-teman bilang gini,
nih adek gue bisa ditelepon loh, nada sambung. Masa sih, kata nggak percaya. Nama apalagi itu tuh udah kalau hitung logika udah 7 hari, tambah 3 hari, 10 hari udah. Kalaupun baterai udah lobet dong, udah mati dong, lobet dong. Nah iya, udah lobet dong, udah nggak bisa ya nggak. Tapi masih 1 bulan Mas, aku nyobain nelpon. Selama 1 bulan bisa Selama terus? 1 bulan nyambung terus. Tapi setelah itu udah nggak bisa lagi tuh. 1 bulan. Kalau adekku yang nomor 5 itu cuma seminggu udah nyobain bisa. Setelah itu nggak bisa lagi? Enggak, bukan nggak bisa, dia nggak nelpon lagi. Ya? Kalau aku penasaran, aku cobain terus sampai 1 bulan. Nyambung. Kadang kayak gitu, bingungnya kan apa sih itu ya, itu yang di luar logika itu, kayak itu kok bisa gitu. Dan setelah kejadian itu informasi terakhir dari Adam Air gimana tuh Tan? Informasi terakhir nggak, setelah 1 minggu kan itu kata diketemukan buntutnya ya. Buntutnya pesawat katanya di laut, kata yang nemuin nelayan di pinggir pantai gitu. Tapi nggak besar kok Mas, kecil, nggak banyak lah gitu patahannya. Patahannya sedikit lah itu, nggak banyak kayak pesawat-pesawat lain gitu. Nggak ngerti kalau dari pihak ya pemerintah lah ya yang ngesar itu ya diketemukan black box-nya itu setelah berapa ya bulan ya? Sebulan apa ya? Aku cukup juga lama cukup lama. Gitu kan 1 bulan kayaknya ngesar. Abis itu dinyatakan udah ditutup kan dari tutup, pihak keluarga juga udah diundang juga untuk tabur bunga gitu. Bukan aku yang pergi, adikku aku kasih kesempatan. Mereka berdua, kamu pergi deh, kalau mama nggak bisa, aku bilang jangan gitu kan. Kan dia nyebarnya ke laut pakai kapal tentara gitu kan. Udah ya udahlah kita ya udahlah kalau kayak gini mah kita ikhlasin, kita ridoin gitu kan. Ya tapi kayak gitu, kejadian-kejadian yang selama sebelum sebulan itu aku teleponin gitu nyambung terus Mas. Nyambung terus tuh sama apa ya, aku tuh pas kejadian itu ya maaf lah ya, berapa orang orang pinter itu aku datengin, pengen tahu adekku di mana sih, ini adek gue di mana sih gitu kan. Nyoba-nyoba dulu ya kita usaha ya Mas, namanya usaha kan nggak salah dong gitu kan. Kan pakai yang logik udah ada di pemerintah yang bantuin. Coba kita pakai yang pakai alternatif lah. Buat minta sama orang yang siapa tahu ada gitu. Dan jawaban dari orang itu rata-rata apa bilangnya? Rata-rata bilangnya adik kamu masuk alam lain, masuk alam goib, dia bilang itu, alam jin. Seperti itu. Nah, aku datengin teman dari suami, dia emang bisa lah ya maksudnya. Sampai dia bilang ini adiknya udah ada di kerajaan, dia bilang gitu, cantik loh kata gitu, pakai kayak ratu gitu loh. Dia sampai nawarin aku, ayo teh mau lihat nggak? Kalau mau lihat pegang tangan saya, duduk kita maksudnya bersila gitu. Saya tuh di situ antara, aduh mau nggak ya, saya kadang nyeselnya sekarang gitu, kenapa gua nggak mau dulu ya gitu. Maksudnya pengen mau lihat nggak kata gitu. Saya mau dibawa dia ke alam gaib sono Mas. Cuman saya kan dulu belum ada keberanian, ntar gue bisa balik nggak gitu. Ya padahal aku di situ lah, kita kan di situ bersila gitu, nggak mungkin. Aduh kan dia, ya aku mungkin belum yakin dan belum percaya gitu kali ya. Maksudnya belum percaya, dia pas nggak mungkin aku kenapa-napa nggak ditolongin kan gitu kan. Makanya nyeselnya tuh kan kenapa dulu nggak mau ya. Berarti nggak mau tante waktu itu? Iya dulu nggak mau, salah juga sebenarnya. Maksudnya harusnya mau gitu coba ya. Coba dulu aja harusnya. Iya harusnya gitu, coba dulu. Mau lihat nggak kata gitu. Katanya gitu, ayo mau lihat adanya nggak, nih cantik loh udah jadi ratu. Katanya gitu. Katanya udah jadi ratu, dia bilang udah dikata dia nikahin sama anak penguasa sana. Aku nggak tahu itu di mana maksudnya. Penguasa alam goib. Ya kayak gitu, semua yang aku datengin bilangnya adek kamu masuk alam lain, masuk alam goib, masuk alam jin katanya. Dan ini kan ternyata informasi terakhir dari SAR itu ditemukan ekornya itu di lautan. Iya, di pinggir pantai Mas, bukan di tengah laut, di pinggir pantai. Nah kalau si Hendra sama tante yang ngerasa itu tuh di gunung. Di gunung, tapi memang pinggir laut, pinggir pantai. Ini gunung, pas banget di gunungnya itu. Aku sih asumsi aku ya, maaf ya kalau sama yang pemerintah ya, aku tidak menyalahkan siapapun. Ini asumsi diriku. Itu pesawat kayaknya ya, maksudnya feeling aku jatuhnya di gunung, di jurang gitu ya. Jurang di gunung itu kan dia ada aliran sungai. Bisa aja dong tak patahnya tuh ngalir dong ke sungai. Gitu ya. Ujung-ujungnya pasti ke laut kan. Orang kecil kok Mas, enggak besar,
kecil, maksudnya nggak besar, apa serpihannya cuma sedikit lah gitu. Ya cuman nggak tahu ya, walau alam Mas itu cuma Allah Itu yang tahu asumsi dah. Itu dari asumsi tante dari aja. aku ya, Iya, asumsi pikiran-pikiran aku aja. karena berdasarkan waktu aku ikut ngesar itu yang sama Hendra, ya Hendra ngasih tahu itu loh di bawah pesawatnya, ada tuh di bawah. Warnanya putih. Aku tak sampai tanya itu yang aku bilang tadi, warnanya nanya warnanya putih. Iya. Dan kalau misalnya kejadian di laut, kalau kita bercontoh dari kejadian yang belum lama terjadi di Lautan Bekasi, pasti pada muncul Mas. Iya. Setiap pasti pada muncul koper atau tas tangan perempuan atau sendal atau. Iya. Itu yang di Bekasi, cuman nggak tahu juga. Mungkin ada kejadian lain yang di laut tapi nggak muncul juga nggak tahu ya. Iya nggak tahu itu. Tapi kalau kemungkinan biasanya nguap ke atas ya, iya, ke permukaan kalau kejadian di laut ya. Iya. Ada masuk akalnya juga sih. Iya, maksud aku gitu kalau kita pakai akal ya seperti itu gitu loh. Kalau memang nggak diumpetin sama yang goib-goib kayak gitu. Tapi ya. Dan black box-nya itu berapa lama ketemu tadi? Berapa bulan ya, lama kok, nggak cepat gitu. Itu pihak keluarga dapat informasi nggak tentang black box itu, Tan? Enggak, kita lihat dari TV aja Mas. Oh, dari TV. Dari TV. Informasi kayak gimana? Itu yang dulu di Instagram segala macam suka rame, di Facebook bukan sih yang audio pilot teriak-teriak gitu, iya itu katanya ya isinya seperti itu, tapi aku kan nggak tahu yang benar seperti apa, aku nggak tahu Mas. Ya informasi dari YouTube, aku juga tahu dari YouTube. Dari kayak YouTube, iya. Yang informasi yang Allahu Akbar, wah ini pesawat bambu nih, Allahu Akbar, itu dia katanya itu black box, katanya itu Adam Air, katanya. Aku nggak tahu. Oh berarti dari pihak keluarga nggak dapat informasi tentang black box itu ya? Nggak dikasih ibaratnya data segala macam enggak. Kayaknya kita mungkin ya biasa lah ya, namanya kecelakaan kita kasih santunan apa selesai ya udah kayak paling gitu aja. Akhirnya kan SAR-nya ditutup, berarti udah dipastikan semua dari korban pesawat ini hilang dan ya mungkin dinyatakan meninggal gitu. Meninggal lah ya, karena kan sampai sekarang tahun 2022 pun 2023 pun nggak ada update sama sekali tentang Adam Air itu. Sudah 16 tahun yang lalu Mas. Iya. Dan pernah nggak sih dari pihak keluarga gitu, selain tadi sempat nyoba nelpon gitu, pernah nggak sih ada yang didatengin lewat mimpi atau disampaikan pesan? Aku pernah didatengin lewat mimpi. Seneng banget ketemu di depan gang rumah tuh. Dia turun dari mobil, aku langsung peluk tuh. Karena aku tahu kan dia hilang nih gitu kan. Udah teh jangan nangis. Nining nggak kenapa-napa, Nining ada yang nyelamatin kok. Dia bilang begitu Mas. Pesan ke aku dalam mimpinya seperti itu. Katanya ada yang nyelamatin. Aku kan berpikirnya logika aja dong. Yang nyelamatin manusia nih mudah-mudahan gitu ya. Iya. Tapi kayaknya mungkin yang nyelamatin bukan manusia. Dan kalau dari ibu tante, misalnya kan ibu biasanya batinnya lebih dekat sama anak nih dibanding kakak ya. Itu enggak, dia nggak pernah didatengin dalam mimpi pun nggak pernah. Mungkin kasihan kali ya ke si mama ya, maksudnya ya mungkin dia ada karena rasa sayang itu kayaknya dia nggak pernah ngedatengin dalam mimpi pun. Enggak, orang si mama sampai bilang pengen sekali-kali didatengin dalam mimpi kayak gitu. Nggak ada. Kangen ya. Kangen. Nggak ada pernah. Kalau dari keluarga yang lain itu ada nggak cerita-cerita? Oh, adekku yang nomor 5 itu Nana di mimpinya itu katanya copanya cuma palanya doang teh. Kata kenapa palanya ada di kayak akuarium kayaknya besar kata gitu. Nggak tahu lah itu malah. Ini udah mimpinya udah kemana-mana. Iya udah kemana-mana kayaknya udah halu itu Mas. Iya kepala di dalam akuarium. Mungkin dia ini kali terobsesi karena di laut gitu kan. Iya. Ya mungkin seperti itu mah. Tapi kalau mimpi yang aneh-aneh gitu biasanya ada pertanda-pertandanya tuh. Cuma kalau udah bertahun-tahun sih emang kayaknya udah nggak ini Mas. Cuman ya itu aja sih kejadian di rumah si mama tuh sering wangi. Kamarnya itu wangi sekali. Wanginya wangi apa tuh? Wanginya wangi apa ya? Wangi parfumnya dia. Parfum si Iya, parfumnya DG Dolce Gabbana tuh. Oh. Yang tutupnya biru. Itu wangi parfum dia. Oke. Berarti seolah-olah kayak sering hadir juga di rumah ya. Iya. Itu kan kamar dia kan sendiri. Sebelahnya ada kamar lagi. Sekarang itu sama si mama udah lama lah ya. Maksudnya dijebol, dijadiin kayak jadi dikontrakin lah gitu. Tapi masih ada pintu ke rumah ada. Maksudnya buat
masuk ke situ masih ada. Itu suka sering di iniin katanya, semalam ada anak ibu kata gitu. Cantik banget kata gitu. Iya. Di kamarnya dia. Sama ini Mas, yang sering mah orang wanginya itu. Wangi ya, sering Sering muncul tuh wanginya. Parfumnya pada apal banget ya, Iya. apa namanya dia. Tapi selama dia kerja di maskapai, dia tinggal di Tangerang di rumah ibu. Di mes. Di mesnya ya. Di Oh mes iya, mes karena itu biasa di bandara. pramugari ada Iya, mes-mesnya ada ya. mesnya di Bandara Mas itu. Iya, Depannya Bandara Soekarno-Hatta itu. Oke. Nah Di ini situ. paling buat penutup cerita malam ini. Nih Tan, ini Tante boleh cerita, mau cerita boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Ini kan kita dari tadi cerita tentang almarhum Nining yang kecelakaan di Adam Air. Boleh cerita nggak sih sedikit hidupnya Nining sebelum kejadian itu gimana sih cerita gitu? Kedekatan Tante sama Dia Nining tuh gitu. apa ya? Dia tuh Orangnya memang seperti apa sama gitu? sama kakak-kakaknya tuh gimana ya, baik banget gitu. Sama aku aja kadang nih, aku masih di kantor, dia suka telepon nih. Kenapa nih? Teh, ntar ke Angela ya, kata ke emak. Kenapa? Ya ntar mampir nih, Nining bawa oleh-oleh dari Malaysia gitu kan. Ada durian musangking. Terus kalau dari Medan juga, deh ini ya mampir, nih ada meranti. Pokoknya sering bawain, ada ponak-ponakannya juga kebagian tuh. Nih kaos, Singapura, Malaysia. Pokoknya oleh-oleh pasti, ya karena deket lah sama kakak-kakaknya gitu. Iya, berarti dia kalau misalnya terbang kemana ke luar negeri ya, ada yang bisa dibeli buat oleh-oleh dibawa pulang. Iya, pasti dibawa pulang, pasti ditelepon. Aku nggak serumah kan sama si mama, dia pasti telepon, ntar pulang kerja mampir ya gitu. Ini ada oleh-oleh. Nah itu, nah ini ada cerita dari si mama nih. Sebelum pergi itu, dia lihat di kamar, ini kenapa ya? Ini kok diem aja begini aja dia katanya. Sebelum berangkat kerja? Iya, sebelum berangkat terbang tuh. Dia aja di pinggir kasur tuh, di pinggir ranjangnya dia. Kenapa nih? Enggak mah, ini mau terbang ke Makassar, ke Manado. Cincin mana mah, kata dia gitu. Cincin kan biasa di mama cincin. Kenapa mau pakai? Iya, Nining mau pakai selamanya, kata dia gitu. Tapi si mama kan nggak maksudnya nggak pikir macem-macem lah ya. Iya. Mungkin kayak kasih tanda doang mau pakai selamanya. Ya gitu, itu ngambil cincin dari si mama. Biasa dititip di mama itu. Dan biasanya nggak seperti itu. Enggak Perilakunya nggak seperti itu. Nggak diem, nggak pemurung gitu. Cukup aneh aja hari itu ya. Itu cincin nikah atau apa? Bukan, ya cincin dia aja. Dia kan belum menikah, umur baru 23, iya. Umur 23 waktu itu. Baru 2 tahun dia kerja di situ. Oh iya, tadi kan informasi pas lagi ke sana sama pacarnya ya. Iya. Tante pas ke Makassar itu ya. Wah, masih umur 23. Iya. Dan itu sih pasti ibu masih ada. Masih sampai sekarang ya. Masih ada. Waktu itu ibu aja, mama 2 tahun loh Mas, nggak makan tuh, gimana ya, makan nggak enak, tidur nggak enak, badan sampai kurus kering. Nah terus nenek nih ya, pas kejadian itu dia kayak langsung shock. Kadang ingat nih ya, cucunya lagi maksudnya nggak ada nyemplung, dia bilang nyemplung katanya, kecelakaan lah. Kadang kalau lagi nggak gitu, nggak sadar, katanya manggil aku gitu. Si Nining lagi terbang kemana, kata gitu. Di situ yang kadang kalau sedih gitu kan, si nenek nanyain lagi terbang kemana. Kan ini nggak ada mak, hilang mak, lagi dicari gitu. Oh iya. Itu pas banget malam Jumat, 40 harian ini. Si nenek itu udah malam-malam udah nggak sadar. Itu siangnya, paginya lah ya, jam 9, udah nggak ada, meninggal. Shock dia. Tadi nggak ada sakit, nggak ada apa. Cukup terpukul mungkin ya. Iya, kayaknya cukup terpukul. Karena Nining cukup deket sama keluarga ya? Iya, deket dia sama keluarga, baiklah gitu sama kakak-kakaknya tuh, sama ponakannya juga. Ya sering lah Mas, oleh-oleh apa gitu kalau habis dari luar tuh. Iya. Ya kita benar-benar merasa kehilangan banget lah, apalagi si mama 2 tahun dia nggak mau ya gitu, makan juga nggak enak. Pikirannya udah kemana-mana. Udah kemana-mana lah, walaupun ya pokoknya nggak enak aja pokoknya pikirnya. Dia bilang kalau meninggal mah ketahuan jenazahnya, gua kubur apa, ini kan nggak ada ketahuan, kata di mana. Iya. Sampai begitu. Akhirnya tuh gimana tuh Tan? Kan misalnya kalau ada korban yang seperti ini nggak ketemu, itu keluarga bikin kuburan sendiri atau gimana sih? Enggak, tadi mau bikin nisan, tapi ada Pak Ustadz yang nyariin nggak usah. Jangan katanya, nggak takutnya ntar nggak tahu disalahgunain sama jin, katanya nggak ngerti ya. Iya. Udah jangan mah, nggak usah bilang gitu. Iya, atau mungkin saya juga nggak tahu sih Tan, mungkin di agama juga ada aturannya kali, atau mungkin gimana kita juga nggak tahu ya. Katanya sih nggak boleh. Nggak boleh aja ya. Nggak boleh aja kata itu. Nah terus itu, aku ada cerita juga nih yang di Pademangan, teman aku, teman naik gunung lah gitu kan. Aku datengin juga tuh, ya mungkin istilahnya kayak paranormal gitulah gitu kan. Aku tanya,
nih adek gua ini, tolong lihat dong di mana gitu kan ya. Udah di Terawang sama dia. Adek lu di alam jin katanya, pokoknya di alam lain katanya, masuk alam goib katanya gitu. Mau gue panggil kata gitu. Coba kata bilang gitu kan. Aku kadang kan kalau dia orang begitu dia nantangin, aku bilang udah coba gitu kan. Nih aku di situ ada ruangan dia. Itu bener Mas. Dia suaranya suara Nining kedenger sama aku. Dia bilang, "Ning, lu di mana Ning? Nih adek lu nyariin lu nih ke gua," kata gitu. Terus ngomong tuh, cuman aku nggak jelas dia ngomong apa. Karena kan di balik ruangan beda lah gitu. Cuman aku dengerin suara Nining. Jelas bener suara adik aku itu. Tapi sosoknya nggak ada? Nggak ada. Dianya si Andinya ke dalam juga. Lah kan gelap itu. Di situ gelap. Ruangannya gelap lah. Aku nggak tahu tuh ruangan apa gitu kan. Tapi bener itu kedengaran suara adik aku di situ. Ngobrol. Maksudnya dia ditanya, "Ning, pulang nih, lu di mana gitu, lu di mana nih gitu, nih ada kakak lu nih nyariin," kata gitu. Neneknya jawab juga? Jawab kedengeran sama aku, cuman nggak tahu dia ngomong nggak jelas lah gitu, ngomong detailnya aku nggak, cuman aku tahu itu suara dia gitu, tahu dong namanya adik sendiri gitu kan suaranya. Bisa begitu ya? Iya, nggak ngerti dah, nggak paham dah, itu mah di luar logika aku juga Mas. Bener-bener di luar logika aku juga itu. Makanya udah kejadian-kejadiannya kayak gitu, maksudnya bisa ditelepon jam ganjil. Iya. Sama itu itu si Pak Unang almarhum juga nih, udah pada almarhum nih yang waktu itu suka ngajiin di rumah gitu kan. Nah, pesennya itu gini, minta di ngajiin selama 40 hari katanya. Akhirnya ngajiin selama 40 hari. Nah, terus yang ini di luar logika lagi, si Pak Unang itu bilang, "Tuh, datang adiknya," katanya. "Tapi tuh ada pasukannya dikawal," katanya gitu. Nggak, kan kita nggak ngelihat Mas, nggak tahu, yang lihat dia doang. Ya percaya nggak percaya judulnya. Iya. Karena emang nggak bisa lihat dengan kasat mata ya. Karena kita nggak bisa lihat, nggak bisa pakai kasat mata. Paling bisa kerasa cuma yang wanginya aja. Ya, wanginya bener, tapi cuma wanginya doang yang terasa itu wangi. Ya aku meyakinin aja itu dia datang kalau pas wangi gitu. Wangi banget tuh ada adanya datang. Tuh, tapi di belakangnya ada pasukannya katanya dikawal katanya. Itu baru belum ada sebulan. Aku tiap malam pasti pulang ke si Mama dulu gimana lah kondisi Mama, namanya kan lagi shock begitu ya, namanya juga pada shock gitu kan. Udah gitu kan media pada datang juga rame, kadang mereka kan udah tua-tua nggak bisa jawab nanti kan. Kayak gitu. Karena wartawan-wartawan suka nyecer terus aja ya. Iya, nyecer terus kan, gimana Bu ini nih ya, udah tahu orang lagi berduka gitu kan. Tapi gimana juga dia sama bosnya juga ditekan iya, juga. Iya benar, tapi memang harus kasih berita. Iya. Itu korban total berapa Tan waktu itu? 102 ya kalau nggak salah. Sebagian besar orang Indonesia? Iya, kayaknya sebagian besar orang Indonesia. Banyak orang Manado. Manado ya? Orang Surabaya banyak. Krunya berapa orang? Krunya 7 orang, termasuk Nining ya? Iya, termasuk Nining. Pramugari 4. Pilot salah satu lagi kayaknya mekanik. Mekanik ya? Ya udahlah, semoga kita kirim doa aja buat para almarhum, semoga diterima di sisinya dan dapat terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Mungkin sebelum kita closing, Tante ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mau nonton nih, Tan? Nyampein apa ya? Aku sih ya, maksudnya ini aku cerita berdasarkan fakta ya, itu adik aku. Aku paling tua, dia nomor 7 gitu. Maksudnya ibaratnya berdasarkan fakta yang aku alami gitu kan ya. Kalau penonton ya terserah mau percaya atau nggak percaya, itu mah ya kepercayaan terserah dari penonton lah gitu. Di sini Tante cuma pengen berbagi cerita aja, pengalaman. Ya, benar. Ada sedikit cerita mistisnya janggal gitu loh. Aku juga kadang ibaratnya percaya, tapi ya percaya nggak percaya itu loh Mas jadinya. Jadi karena kita mau percaya kita nggak bisa ngelihat. Iya. Lah yang ngesar aja aku gimana ya? Aku mau percaya nih Mas itu ada di bawah pesawat, tapi aku nggak kelihatan sama aku. Aku percaya itu memang ada gitu. Di situ, cuman aku ngerasa gitu. Aku percaya karena aku ngerasa kayaknya bener nih di sini gitu. Karena ngerasa pas lewat itu tuh merinding, nggak itu doang yang bisa aku yakinin. Iya. Kalau kata itu kalau pemerintah sih ya dinyatakan itu ya mungkin tenggelam di laut berapa kedalaman kan, nggak bisa dibuktiin juga kan. Iya. Karena yang ketemu cuma kepotong nggak di dalam laut ada bangkai pesawat, enggak kan? Iya. Ya ibaratnya itu gaib raib ya. Raib lah, hilang nggak tahu. Karena banyak juga kejadian-kejadian pesawat yang nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu sama sekali. Nah ya itu. Oke, ya udah paling malam ini cukup segini aja kali Tan ya. Cerita tentang pengalaman yang dialami sama Tante, cerita duka ini ya.
di tahun 2007 silam. Dan gue tadi negesin lagi omongan terakhir dari Tante. Jadi buat kalian yang mau percaya atau enggak ya, terserah kalian. Silakan komen terserah kalian. Tapi kalau bisa komen-komen yang sopan karena di sini Tante cuman pengen ceritain pengalaman pribadinya yang dialami sama Tante dan juga keluarganya ya. Dan sekali lagi kita berdoa semoga Nining dan semua korban Adam R diterima di sisinya. Amin. Yaudah paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua Adit Dulantermalam dan makasih banget Tante Enti udah mampir. Sama Mas Adit. Kita perlu izin pamit. Bye.